Uswan Romo disilahkan masuk, Uswan. Oke, Tuhan bersamamu. eh, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 14 ayat 13 sampai 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kasih, para diusan kerahiman ilahi. Romo, maaf kameranya kurang bawah, Romo. Romo kelihatan separuh. Sudah? Ya, sudah. Sudah? Oke. Ya, sudah. Ya. Kalau kita perhatikan dengan baik, ya, para diusan kerahiman ilahi, baik dari bacaan dari Matius tadi, juga dari renungan jalan salib, sebenarnya ada tiga hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bahwa inti dari kerahiman ilahi adalah kasih, belas kasihan, dan pengampunan. Hanya itu saja, tidak banyak. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dihayati, dihidupi, dan juga sungguh-sungguh dilaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita semua dituntut tiga hal, yaitu bagaimana kita memiliki kasih, belas kasihan, dan juga pengampunan. Dan itu semua bisa menjadi suatu inspirasi yang begitu besar di dalam membangun hidup berbangsa itu sendiri. Kita lihat tentang kasih. Kasih adalah saling menghargai, saling menghormati sesama manusia tanpa memandang latar belakang dan juga status sosial, tanpa memandang perbedaan apapun yang terjadi. Inilah tantangan kita pada zaman sekarang ini, di mana kita hidup di Indonesia, di dalam keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Bagaimana kita mengedepankan kasih dalam membangun masyarakat bersama. Kasih menciptakan ikatan yang kuat dalam masyarakat dan membangun kerjasama dan juga menghindarkan konflik itu sendiri. Jadi kasih itu punya kekuatan yang sungguh luar biasa. Ada sebuah kisah. Bulan yang lalu saya pulang ke desa, kebetulan kakak ipar saya meninggal. Ya, kakak ipar saya meninggal. Nah, di situ ada kebiasaan selama 7 hari itu mengadakan doa. Yang menarik apa? Waktu doa itu adalah ada orang-orang yang pakai hijab. Ya, jadi hadir dalam doa. Ya, lalu saya penasaran, saya deketin, saya bertanya, nah, bagaimana kok sampai tertarik mau hadir di dalam doa secara Katolik? Ternyata para difusan kerabat yang terkasih, karena orang-orang Katolik terlebih dahulu hadir ketika keluarga itu mengalami kesulitan dan juga mengadakan doa. Sehingga di sini kelihatan sekali bahwa kasih kita harus mengawali. Ternyata diawalinya dengan itu, akhirnya orang itu selama 7 hari dia hadir terus tanpa absen. Ya, jadi hadir, sungguh-sungguh hadir. Ya,
pakai hijab dan tidak merasa malu dan risih dan sebagainya. Bahkan dia berkata, ya Romo, ya hidup di sini itu nyaman, ya saling menolong, saya membantu. Kalau tidak ada sayuran, tinggal sok silakan petik ini, petik itu dan sebagainya. Inilah ya kasih yang sungguh-sungguh. Jadi kita sendiri yang harus mengawali, memulainya, sehingga jangan menuntut kita orang lain itu akan memulainya. Lalu juga bahwa belas kasihan dalam kehidupan berbangsa. Ya, bagaimana kita mewujudkan kerahiman ilahi itu dalam kehidupan berbangsa. Belas kasihan atau empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami penderitaan orang lain. Bagaimana kita mampu merasakan ya, penderitaan sesama manusia. Sehingga kalau kita tidak mampu merasakan penderitaan sesama manusia, kita tidak mungkin ada belas kasihan. Dengan belas kasihan, masyarakat akan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Kita diminta untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan yang ada di sekitar kita. Dan itu banyak sekali. Tergantung apakah kita mempunyai belas kasihan atau tidak. Sehingga sukacita yang kita terima dari Allah dapat juga kita bagikan kepada mereka yang mengalami suatu penderitaan. Misalnya saja dalam hidup berbangsa kita lihat sendiri bagaimana ya misalnya dalam bencana alam peduli terhadap orang-orang yang menderita ya sehingga kita juga bisa bekerja ambil kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat yang terjadi sehingga dengan demikian kita meneladani Yesus sendiri bahwa dia juga terbuka kepada semua orang ya tidak hanya mementingkan ya orang-orang yang menjadi pengikutnya sehingga membantu sesama manusia ya memberikan pertolongan pada mereka bekerja sama dengan orang-orang yang tidak seiman adalah itu menggambarkan inilah hidup yang sangat dirasakan, dialami kita yang hidup di dalam bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia mengalami seperti itu. Nah, kitalah yang harus, ya, kalau kita sungguh-sungguh pencinta kerahiman ilahi, maka kita dari hari ke hari, makin lama itu semakin menjadi rahim, ya, semakin memiliki belas kasih kepada sesama manusia. Lalu juga kalau kita perhatikan juga di dalam salib tadi, bahwa pengampunan itu sebagai pilar perdamaian. Ya, pengampunan itu sebagai pilar perdamaian. Pengampunan sikap rela melepaskan rasa sakit hati, melepaskan dendam, dan melepaskan benci. Coba ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu suatu teladan pengampunan, bahwa pengampunan suatu pilar perdamaian. Yesus tidak mau menyimpan dendam, tidak mau menyimpan benci, dan inilah yang diharapkan dari kita semua, pencinta kerahiman ilahi. Jangan menyimpan benci sampai mati. Kita harus berani melepaskannya. Ya, melepaskannya. Dan apa yang terjadi ketika ada seorang Al-Goju yang berkata pada Yesus, Yesus, remember me when you come into your kingdom. Suatu pertobatan. Dan Yesus memberinya. Dan dia berkata, hari ini juga engkau akan memasuki Taman Firdaus. Rahiman Yesus mengalir dari puncak penderitaan punya salibnya. Kendati dia menderita begitu beratnya, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan keselamatan orang lain. Dia memperhatikan bagaimana manusia itu menemukan suatu kebahagiaan. Sehingga pengampunan membantu memecah siklus balas dendam
dan membangun jembatan rekonsiliasi. Ya, dari paradisusan kereman ilahi, ya, benci tidak balas benci tidak akan mengakhiri suatu persoalan, tapi justru akan memperbesar suatu persoalan. Tapi benci dibalas dengan cinta ternyata mengubah dunia yang luar biasa. Ini. Sehingga belas kasih, ya, kasih dan belas kasihan dan pengampunan juga melahirkan kesetaraan dalam ya masyarakat, ya, mengabaikan diskriminasi, tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi ketidakadilan, tapi sungguh-sungguh kasih, belas kasihan, dan pengampunan itu akan membuka ruang-ruang, bahkan juga di dalam ruang hati kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menerima semua orang, bahkan orang yang mungkin katakanlah menjahati atau mengkhianati kita. Ya, kita berani mendoakan. Sehingga ketika Yesus mendoakan orang-orang yang menyalibkannya, merupakan satu bukti bahwa dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, Yesus ada ruang di hatinya bagi sesama manusia yang membutuhkan pertolongan keselamatan itu sendiri. Sehingga kasih, belas kasihan, dan pengampunan juga menghargai keragaman, keberagaman, dan mengajarkan toleransi. Kita masih ingat bagaimana Yesus berkata, "Aku tidak hanya memperhatikan domba-dombaku di dalam kandang ini, tetapi aku memperhatikan juga domba-domba di luar kandang ini." Ini ajakan sikap kerahiman, sikap belas kasihan. Ya, sebagai orang Katolik, jangan hanya memperhatikan orang-orang Katolik, tapi perhatikanlah juga orang-orang di luar Katolik itu. Ia di luar kandang. Mereka juga punya kebaikan, mempunyai hati, mempunyai perasaan, dan juga mendapatkan suatu kebahagiaan dan keselamatan. Kasih dan belas kasihan juga pengampunan adalah nilai-nilai yang mampu mengatasi perbedaan ideologi, agama, dan budaya, serta status sosial. Ya. Sehingga inilah kasih, inilah pengampunan. Ada satu kisah, beberapa tahun yang lalu, seorang uskup di Asmat, namanya Uskup Swada, di situ ada perperangan permusuhan antar kampung, ya sudah berhari-hari tidak bisa diselesaikan oleh pastor yang ada di situ. Lalu uskup datang. Ketika uskup datang, apa yang dia bawa? Dia membawa salib. Dia angkat. Saudara-saudari, apakah kalian masih percaya yang disalib ini? Lalu mereka berkata, percaya Bapak Uskup. Kalau percaya, stop. Karena Yesus tidak mengajarkan peperangan dan permusuhan, tapi mengajarkan suatu perdamaian. Yesus menjembatani kalian supaya hidup rukun. Dan apa? Para Kristen yang terkasih, lalu mereka itu diam dan stop sama sekali. Tidak ada lagi panah yang berseliweran. Ya, disinilah ya bahwa kerahiman ilahi, kasih itu, pengampunan itu bisa menjadi jembatan sosial yang luar biasa. Juga bahwa kalau kita perhatikan dengan baik, kasih dan pengampunan dapat mengubah konflik menjadi peluang pertumbuhan dan belajar. Jadi kasih dan pengampunan, belas kasihan itu bisa mengatasi, melahirkan pertumbuhan yang luar biasa untuk membangun masyarakat, mencari solusi damai itu sendiri. Nah, ada sebuah desa yang kampung gitu ya, dipecah menjadi dua. Yang bagian utara itu Kristen, yang selatan itu Katolik.
Ketika bagian selatan itu seorang pastor yang ingin membangun rumah sakit, lalu pendetanya berkata, karena membangun rumah sakitnya itu berdekatan dengan perbatasan orang Kristen itu. Pendetanya berkata, "Pastor, jangan membangun di situ. Kami ini sudah lama bertahun-tahun itu bermusuhan dari dulu." Sang pastor berkata apa? Ya, kalau dulu itu bermusuhan, kita yang hidup pada zaman sekarang ini jangan bermusuhan. Ya. Bapak sebagai pendeta dan sebagai pastor harus bisa bagaimana menjembatani supaya permusuhan itu hilang. Lalu sang pendeta terdiam dan mengakui ya apa yang diungkapkan oleh sang pastor. Dan rumah sakit itu akhirnya dibangun jadi bagus sekali. Dan apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang Kristen pun juga memanfaatkan suatu rumah sakit itu. Nah, disinilah para devosan, ya, kereman ilahi. Bagaimana bahwa kasih, belas kasihan, dan pengampunan itu membuat transformasi konflik menjadi persatuan yang sungguh luar biasa. Mereka mampu hidup damai, mengatasi hidup kesulitan-kesulitan bersama-sama yang tadinya selalu bahwa dicap bahwa daerah itu adalah konflik antara Katolik dan Kristen, Protestan ya di situ waktu itu. Nah, di sini ya ini. Sehingga para devosan gereja wilayah yang terkasih, kasih dan belas kasihan dan pengampunan membentuk karakter kita yang lebih baik untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sehingga kalau kita renungkan sungguh-sungguh dan kita refleksikan, kita itu dibentuk karakter kita oleh kerahiman ilahi yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, sungguh-sungguh luar biasa. Mendorong ya pemberdayaan sosial dan ekonomi di dalam kehidupan kita bersama-sama. Misalnya saja dalam suatu paroki ada sekelompok ibu-ibu yang memberi keterampilan tertentu kepada warga-warga di situ tanpa memandang agamanya, supaya mereka sungguh-sungguh itu adalah hidupnya semakin baik dan juga bisa bekerja dengan baik. Mereka memberikan kesempatan kepada siapapun, jadi tidak dibatasi hanya yang Katolik, ya, tapi siapa saja silakan datang. Ya, inilah. Nah, hal ini bisa kita lihat juga bagaimana bahwa dalam kisah Injil Matius 21-16, yaitu ketika ya, ada orang yang menjilat anggur, ya, meminta orang-orang datang memanen anggurnya dan juga memetiknya dan diberi upah 1 dinar. Apa maksudnya? Yesus mau memberi gambaran bahwa Yesus memberi kesempatan kepada semua orang suatu pekerjaan agar hidup mereka sejahtera. Dia tergerak oleh belas kasihan banyak orang yang nganggur. Inilah yang terjadi ya para devosan yang terkasih. Sekarang pun apa kita juga mampu melihat bagaimana bisa membantu orang-orang yang membutuhkan suatu kerjaan, suatu kesempatan untuk membangun hidupnya lebih sejahtera lagi. Para devosan gereja yang terkasih, kasih, belas kasihan, dan juga pengampunan akan meningkatkan kualitas hidup. Sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan umum menjadi lebih mungkin terwujud kalau 3 hal ini kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam lingkungan, ya, dimanapun kita hidup dan bekerja.
Banyak sekarang paroki-paroki yang punya program-program kegiatan memberikan makan gratis. Ya. Supaya apa? Supaya mereka itu sejahtera. Ya. Seperti Yesus ketika melihat 5.000 orang lebih yang mengikutinya dan kelihatan kelaparan, tergerak hatinya untuk memberi mereka makan. Lalu para murid pada waktu itu, waduh guru, di sini nggak ada makanan. Suruh mereka pergi. Nah, sikap dari murid itu adalah para murid itu adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab. Ya, mereka mau cuci tangan terhadap persoalan yang nyata. Nah, kita sebagai difusan kerajaan ilahi, kita tidak boleh cuci tangan melihat orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Kita harus peka terhadap itu semuanya. Itulah hati Yesus, ya, yang harus sungguh kita teladani dalam kehidupan kita. Ya. Apakah mudah untuk melakukan sikap Yesus, yaitu tentang kasih, belas kasihan, dan pengampunan? Saudara-saudara kasih, tidak mudah, karena ini memerlukan komitmen bersama. Ya. Seperti misalnya doa kerajaan ilahi yang para ibu semuanya atau saudara sekalian ikuti. Kalau nggak ada komitmen, nggak ada ketekunan, nggak ada kesabaran dan usaha terus-menerus, nggak mungkin akan terbentuk. Sehingga belas kasihan Allah, kerajaan Allah menjadi inspirasi bagi kita untuk membangun hidup berbangsa ini, tapi sekali juga harus kita lakukan secara bersama-sama. Kita harus mempunyai suatu komitmen, suatu usaha yang terus-terus, ya, sehingga dengan demikian kita akan mampu mengatasi hambatan dan menjaga semangat untuk tetap mempraktikkan nilai-nilai belas kasihan, nilai-nilai kerahiman ilahi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ya kita sebagai pencinta kerahiman ilahi, sebagai komunitas devosa kerahiman ilahi ini, sungguh-sungguh merasakan hidup kita itu digerakkan, diresapi, dan disemangati oleh Yesus yang penuh rahim itu sendiri. Terima kasih. Makasih. Terima kasih kepada Romo Agustinus Sudarno yang sudah memberikan renungan yang sungguh meneguhkan